Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama membahas atau meninjau sanad hadis-hadis tentang bulan Sya'ban. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, marilah kita tinjau sanad hadis-hadis tentang bulan Sya'ban yang sudah saya pilih beberapa hadis berikut ini. Saya merasa perlu untuk menyampaikan hal ini agar kita terjaga dari mengamalkan ibadah-ibadah yang tanpa tuntunan dan pedoman yang sahih atau kuat atau rojih. Dan bagi Anda yang tidak sependapat dengan pemaparan berikut ini, selama itu punya dalil, maka silakan saja. Jangan hanya berpatokan kepada dalam tanda kutip kata guru saya. Saya pun sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan berikut ini ataupun di video-video yang lainnya sebagai kebenaran mutlak ataupun menyalahkan pendapat orang lain. Saya hanya berusaha mencoba menyampaikan perkara-perkara agama yang saya ketahui dalilnya, dan saya sama sekali tidak berani menyampaikan sesuatu yang dalam tanda kutip katanya, meskipun itu saya dengar langsung dari guru-guru saya. Saudara-saudaraku yang baik hati, hadis yang pertama yaitu hadis tentang sebab dinamakan bulan Sya'ban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena di dalamnya bercabang kebaikan yang sangat banyak untuk orang yang berpuasa pada bulan itu sampai dia masuk ke dalam surga. Riwayat ini terdapat di dalam kitab Syam Al-Akhbar juz 2 halaman 452. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Kitab Syam Al-Akhbar adalah kitabnya Syiah dan diriwayatkan juga di dalam kitab Durratun Nasihin. Hadis ini tentunya hadis palsu atau hadis maudhu. Di antara penyebabnya yaitu Ziyad bin Maimun, seorang perawi yang banyak dikritik oleh ulama hadis atau muhadis seperti oleh Ad-Daruqutni dan Al-Bukhari. Bahkan Yazid bin Harun menuduhnya sebagai seorang pendusta. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Mizan Al-I'tidal halaman 94 sampai 95 menilai sanadnya maudhu atau palsu. Juga Syekh Al-Albani di dalam kitab Dhaif Al-Jami' As-Shaghir nomor 2061 mengatakan hal yang sama. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang keutamaan puasa 3 hari di bulan Sya'ban. Telah diriwayatkan, barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal Sya'ban dan 3 hari di pertengahan Sya'ban serta 3 hari di akhir Sya'ban, maka akan dituliskan baginya pahala 70 nabi, dan ia seperti menyembah Allah selama 70 tahun. Jika ia mati tahun itu, maka dituliskan baginya mati syahid. Silakan baca kitab Durratun Nasihin halaman 235. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini maudhu atau palsu. Al-Qubawi membawakan riwayat ini di dalam kitabnya yaitu Durratun Nasihin tanpa sanad. Ini merupakan tanda hadis ini palsu. Ditambah lagi pahala yang dijanjikannya sama dengan pahala 70 nabi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setinggi dan segiat apapun orang beribadah dan apapun jenis ibadahnya, tidak akan bisa menyamai kedudukan dan pahala seorang nabi. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni hambanya selain orang yang musyrik dan orang yang bertengkar. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Ilal juz 2 halaman 67. Keterangan tentang hadis sebagai berikut.
Hadis ini sanadnya do'if jiddan atau sangat lemah. Penyebabnya yaitu Abdullah bin Ghalib dinilai matruk oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Selain itu, Hisham bin Abdirrahman, ia juga perawi yang majhul seperti dikatakan oleh Al-Haythami. Imam Ibnul Jauzi berkata, hadis ini tidak benar karena dalam sanadnya ada rawi-rawi majahil. Silakan baca kitab Takrib At-Tahdzib halaman 534. Juga silakan baca kitab Majmu' Zawaid juz 8 halaman 65 dan juga kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah juz 2 halaman 70. Hadis yang keempat masih tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dari Abu Sa'labah dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, jika datang malam nisfu Sa'ban, Allah Azza wa Jalla mengamati makhluknya, lalu dia mengampuni orang mukmin dan membiarkan pendendam dan pendengki dengan kedengkiannya. Diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i di dalam kitab As-Sunnah juz 2 halaman 493. Keterangan hadis sebagai berikut. Sanad hadis ini muttarib dan mungkar karena di dalamnya ada rawi Al-Awas bin Hakim. Abu Hatim dan Daruqutni berkata dia mungkarul hadis. Ibnu Hibban berkata dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari rawi-rawi mahsyur. Silakan baca kitab Al-Jarh wa Ta'dil juz 2 halaman 175 dan juga silakan baca kitab Al-Majruhin Ibnu Hibban juz 1 halaman 175. Hadis yang kelima masih tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengamati makhluknya pada malam nisfu Sa'ban, lalu mengampuni mereka semuanya selain orang yang musyrik dan orang yang bertengkar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya juz 7 halaman 186. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini do'if jiddan atau sangat lemah. Sebab kedo'ifan Abdullah bin Lahiyah dan Abdurrahman bin Ziyad dido'ifkan oleh banyak sekali ulama hadis atau muhadis. Imam Tirmizi berkata dia rawi do'if menurut alul hadis. Silakan baca kitab Al-Jarh wa Ta'dil juz 5 halaman 234 dan juga silakan baca kitab Al-Kamil Ibni Adi juz 5 halaman 457. Hadis yang keenam masih tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dari Abu Bakar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Jalla Sana'uh turun pada malam nisfu Sa'ban ke langit dunia, lalu mengampuni setiap jiwa kecuali manusia yang di dalam hatinya ada dendam dan yang musyrik kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil juz 6 halaman 535. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Sanad hadis ini mungkar dengan dua sebab, yaitu rawi Abdul Malik bin Abdul Malik adalah rawi mungkarul hadis jiddan seperti dinyatakan oleh Ibnu Hibban, dan rawi Mus'ab bin Abi Zi'ib dinilai majhul oleh Abu Hatim. Imam Ibnu Adi berkata hadis ini mungkar dengan sanad ini. Silakan baca kitab Al-Majruhin karya Ibnu Hibban juz 2 halaman 36. Silakan baca juga kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim juz 8 halaman 306 dan juga kitab Al-Kamil juz 6 halaman 535. Hadis yang ketujuh masih tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dari Abu Umamah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika datang malam nisfu Sa'ban, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit, maka dia mengamati penduduk bumi, lalu mengampuni semua penghuni bumi selain orang kafir atau orang yang bertengkar. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syadzali di dalam kitab Al-Amalinya juz 2 halaman 100. Keterangan tentang hadis sebagai berikut.
Hadis ini maudhu atau palsu sebab Ja'far bin Zubair perawi matruk berdasarkan ijma para muhaddis atau ulama hadis. Imam Bukhari berkata dia matrukul hadis. Mereka mematrukannya karena di dalam hadisnya banyak mungkar dan ittirab. Silakan baca kitab Tarikh Kabir Imam Bukhari juz 2 halaman 192. Silakan baca juga kitab Al-Jarh wa Ta'dil juz 2 halaman 479. Al-Hafiz Abul Khitab Ibnu Diyah berkata, Ahlu Ta'dil dan Tajrih berkata mengenai keutamaan malam nisfu Sa'ban, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ibnul Arabi di dalam kitab A'ridatul Ahwazi juz 3 halaman 275 berkata, tidak ada mengenai malam nisfu Sa'ban satu hadis pun yang bisa dipercaya. Al-Uqaili di dalam kitab Ad-Du'af Al-Kabir juz 3 halaman 29 berkata, tentang turunnya Allah pada malam nisfu Sa'ban hadis-hadisnya rapuh. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, aku tidak menjumpai seorang pun dari guru-guru kami dan tidak pula para fuqaha kami melirik kepada malam nisfu Sa'ban, dan kami tidak menjumpai dari mereka yang mengingat hadis majhul dan tidak pula memandang punya keutamaan dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Hadis riwayat Ibnu Wahdah di dalam kitab Al-Bidah halaman 100. Tetapi Syekh Al-Albani menilai hadis-hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga beliau rahimahullah menilai hadisnya yang menyebutkan bahwa malam nisfu Sa'ban Allah turun ke langit dunia derajatnya sahih. Silakan baca kitab Silsilah As-Sahihah juz 3 halaman 135. Namun pendapat dari para muhadis terdahulu khususnya mengenai status hadis keutamaan malam nisfu Sa'ban tentu lebih kuat dan lebih akurat. Alasannya apa? Alasannya karena kelemahan masing-masing dari riwayat tersebut sangat berat, bahkan ada yang palsu. Wallahu alam. Yang kedelapan masih tentang hadis keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dari Ali bin Abi Thalib secara marfu berkata, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sa'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 421 dan Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman juz 3 halaman 378. Keterangan hadis sebagai berikut. Hadis ini maudhu atau palsu karena seorang perawi yang bernama Ibnu Abi Sabrah, Imam Ahmad dan gurunya yaitu Ibnu Ma'in berkomentar tentang Ibnu Abi Sabrah bahwa dia adalah perawi yang memalsukan hadis. Silakan baca kitab Silsilah Dhaifah nomor 2132. Yang kesembilan, masih tentang hadis keutamaan malam nisfu Sa'ban. Diriwayatkan dari Ibnu Kardas dari ayahnya secara marfu, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sa'ban, maka hatinya tidak akan mati ketika hati orang lain mati. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Al-Ilal juz 2 nomor 924. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini dhaif jiddan atau sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bermasalah, yaitu Marwan bin Salim. Imam Bukhari dan An-Nasai menilai ia matruk. Silakan baca kitab Mizan Al-I'tidal jilid 4 halaman 90 sampai 91. Yang ke-10 yaitu dalil-dalil atau anjuran untuk membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Telah diriwayatkan surat Yasin tergantung niat orang yang membacanya. Riwayat ini terdapat di dalam kitab Kasful Qofa halaman 619. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis tersebut la aslalahu. Imam Saqawi rahimahullah mengomentari hadis ini tidak ada asalnya hadis dengan redaksi seperti ini.
Al-Qadhi Zakaria di dalam catatan Baidawi mengatakan palsu. Silakan baca kitab Al-Maqasidul Hasanah halaman 74. Silakan baca juga kitab Kasful Qofa halaman 619. Abu Abdillah Muhammad bin Darwis bin Muhammad Al-Hud yang wafat pada tahun 1276 Hijriah, beliau berkata, dan adapun membaca surat Yasin pada malamnya, yaitu pada malam nisfu Sa'ban atau pertengahan bulan Sa'ban setelah maghrib, dan membaca doa yang telah masyhur, maka itu berasal dari tertib yang dibuat oleh sebagian orang soleh dari dirinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah al-buni, dan tidak ada kejelekan dengan yang seperti demikian. Silakan baca kitab Asnal Matalif fi Ahadis Mukhtalifatil Marotib juz 3 halaman 343. Ahmad bin Umar Ad-Dairobi Abul Abbas berkata, dan di antara keistimewaannya yaitu surat Yasin, seperti yang telah disebutkan oleh sebagian mereka, engkau membacanya pada malam pertengahan bulan Sa'ban 3 kali. Pertama dengan niat panjang umur atau panjang usia, yang kedua dengan niat mengangkat bencana, dan yang ketiga dengan niat agar tercukupi dari bergantung kepada manusia. Kemudian engkau berdoa dengan doa ini 10 kali, maka apa yang engkau inginkan akan tercapai insya Allah. Silakan baca kitab Fathul Majid Linafil Abid atau yang kita kenal dengan sebutan kitab Al-Mujarabah. Hadis di atas dijadikan dalil oleh mereka yang mengamalkan baca Yasin di malam pertengahan bulan Sa'ban atau nisfu Sa'ban. Amalan tersebut tidak disebutkan di dalam satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan tertentu membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dan kegiatan pengagungan malam nisfu Sa'ban telah diingkari oleh kebanyakan ulama Hijaz, di antaranya Atha dan Ibnu Abi Mulaikah, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam telah menukilnya dari para ahli fikih negeri Madinah, dan dia adalah pendapat ashab, yaitu murid-murid dari Imam Malik dan yang lainnya, dan mereka berkata itu semuanya adalah bid'ah. Silakan baca kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 151. Maka amalan ini lebih layak atau lebih pantas untuk disebut sebagai bid'ah karena tidak didasari oleh dalil atau tuntunan yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ke-11 yaitu hadis tentang bahwa doa tidak akan ditolak pada malam nisfu Sa'ban. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak pada malam-malam itu, yaitu malam pertama di bulan Rajab, malam pertengahan di bulan Sa'ban, malam Jumat, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam sembelihan atau malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir di dalam kitab Thoriq Dimashqi juz 10 halaman 408. Dan juga dan Ad-Dailami di dalam Musnad Firdaus nomor 2975. Keterangan tentang hadis adalah sebagai berikut. Hadis tersebut maudhu atau palsu karena terdapat perawi pendusta menurut Ibnu As-Sakir, yaitu Bandar bin Umar Al-Ruyani dan Ibrahim bin Abi Yahya. Silakan baca kitab Silsilah Hadis Dhaif juz 3 nomor 1452. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya sangat yakin bahwa masih ada hadis-hadis terkait dengan bulan Sa'ban yang luput atau yang tidak dibahas pada pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ilmu dan petunjuk kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wasahalallahu lana khairan haitsuma kunna, dan semoga Allah
memberikan atau memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.